I'll tell you what, I got a guy on the... And while all this is going on, and they're gonna be coming after your children... Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikopers orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan? Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan album film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film psikopat terbaru berjudul Cerita berawal dari kedatangan seorang pria introvert bernama Arthur ke sebuah kafe tempat kerjanya seorang ciwi haredang bernama Phoebe. Selain bertembolok cangkok, Phoebe kebilang ramah meskipun gelagat Arthur yang mau pesan minuman malah seperti orang yang mau ngutang. Short for Arthur. What is your name? Phoebe. Most people just end up pronouncing it Phoebe. Much for the coffee. Don't worry about it. Setelah sempat berkenalan, tibalah waktunya Arthur untuk bersantuy ngebrowsing dengan cara diam-diam. Karena tidak seperti kebanyakan orang yang hobi nge-medsos, Arthur lebih suka mengakses situsnya para psikopat bernama sugarcane.com. Di mana situs ini adalah tempat live streamingnya para psikopat yang biasa melakukan kesadisan demi mendapatkan saweran. Kebanyakan para korban adalah wanita yang kesemuanya adalah korban penculikan. Para pengunjung situs pun mulai nge-request jenis siksaan sambil ngasih gift berupa recehan Bitcoin. Arthur panik melihat kedatangan para polisi yang sebenarnya mau ngopi. Ia pun buru-buru pergi sebelum mereka mengetahui tontonan yang lumayan membuatnya terobsesi. Ketika tengah malam, Phoebe sedang beberes sebelum ia pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian, ia menemukan minuman Arthur yang ternyata belum sempat diseruput. Kalian masih ingat dong ini mobil siapa? Dan ternyata, Arthur punya niat sesuatu terhadap Phoebe. Sementara Phoebe terlihat kesal saat mobil Arthur menghalangi jalannya. Di keesokan harinya kita beralih ke sebuah toko yang berada tak jauh dari tempat kerjanya Phoebe. Dan inilah Mary, sosok ciwi haredang yang dulunya pernah menjadi korban live streaming psikopat. Dan karena masa lalunya tersebut, Mary biasa pasang wajah judes terhadap orang yang tak dikenal seperti si Jabrik. Sorry. I don't be like that. Clyde? Untung saja si bos berhasil mengalihkan perhatian si Jabrik yang sedang menggoda Mary. Pria ini pun merasa kasihan jika mengingat nasib Mary yang pernah mengalami penculikan beberapa waktu yang lalu. Dan mumpung si bos sedang bahagia, ia memberikan cuti kepada Mary plus voucher kasbon jika Mary mau berlibur. Just take this. And Thanks, Dan. been doing it for years. Mary menyiapkan banyak makanan sebagai bekal bertapak di kontrakan. Karena bagi orang yang gak punya teman, mending polor di kamar daripada kelayaban liburan dan diculik oleh psikopat lagi. Mary mendengar kabar penculikan yang tadi malam menimpa Phoebe. Kabar ini jelas membuat Mary panik, apalagi yang menjadi korban adalah seorang wanita yang sering ia lihat. Mary sudah muak karena kasus yang menimpanya dulu kini semakin marak terjadi. Lalu ia meminta bantuan ke teman lamanya yang seorang hacker untuk mencari keberadaan Phoebe. Awalnya pria bernama Damien ini gak percaya ditelepon oleh Mary yang dulu sempat dikabarkan meninggoy. Namun setelah Mary menjelaskan semuanya, Damien bersedia menemui Mary sekalipun harus meninggalkan pacarnya yang sudah siap dicelup.
Hey, you still owe me money, mother. And I'll tell you what, I got a guy on the... And while all this is going on, and they're gonna be coming after your children too. Kemudian kita beralih ke rumahnya Arthur, si anak yang selalu dianggap gagal oleh ibunya. Tapi meskipun demikian, Arthur senantiasa merawat sang ibu yang sudah pikun kronik. You remember when we went round? Arthur sudah bosan dengan perilaku ibunya yang selalu bertingkah layaknya bocil Cherry Belle. Ia pun sudah muak ketika harus bersikap manis terhadap orang yang sudah bau tanah. Who are you? Setelah memanjakan sang ibu, Arthur pergi ke ruang basement tempat di mana ia mengurung Phoebe. Karena untuk pertama kalinya Arthur akan melakukan live streaming psikopat agar bisa mendapatkan saweran seperti orang lain. Phoebe masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Arthur. Lalu tanpa banyak omon-omon, Arthur mengambil benda-benda tajam yang jelas membuat Phoebe ketakutan. If you keep crying like that. Tanpa menyebutkan rencananya, Arthur berusaha menenangkan Phoebe karena ia takut jika sampai ibunya tahu akan perbuatannya yang telah menculik orang. Easy. Okay. Arthur menyuruh Phoebe jangan berisik karena kalau tidak, ia akan membuat Phoebe kelilipan gunting. Lalu tibalah saatnya Arthur melakukan streaming di Sugar Cane untuk pertama kalinya. We're just getting started. Damien dan Mary sama-sama tidak menyangka sekian lama terpisah 5 kabupaten akhirnya bisa bertemu lagi. Mereka pun sama-sama canggung apalagi jika ingat masa lalu mereka yang pernah berstatus pacaran. Yeah, no, yeah. Mau pakai kuah atau diamin, ah? You got it. You know, no social media. Mary menceritakan bahwa sejak dirinya berhasil lolos dari penculikan, ia selalu mengganti nama dan berpindah-pindah kontrakan demi keselamatannya. Karena dari yang ia tahu, para streamer psikopat akan terus memburu para korban yang kabur seperti dirinya. Dan karena alasan itulah, Mary gak punya keberanian untuk melaporkan penculikan yang ia alami kepada polisi. Lalu dengan kemampuan hacker Damien, Mary memohon agar temannya ini bisa melacak keberadaan Phoebe. Yeah, so Dari berita yang beredar, pelaku yang menculik Phoebe mengendarai mobil van berwarna putih. Lalu Mary menceritakan tentang situs Sugar Cane yang berada di bagian terdalam dari luasnya dunia internet. Akan tetapi dengan mudahnya Damien bisa mengakses situs tersebut yang kebetulan sedang tidak ada yang nge-live. Search that kind of stuff here. Maury. Selang beberapa saat kita kembali kepada Arthur yang baru saja mulai live streaming. Ia pun merasa senang karena meskipun baru pertama kali, Arthur sudah mendapatkan 3.000 lebih penonton. Arthur mendapatkan saweran pertamanya dan disuruh untuk mengelus wajah Phoebe menggunakan pisau. Arthur yang merasa senang pun dengan senang hati melakukan apa yang diinginkan oleh penontonnya. Arthur merasakan kepuasan yang gak biasa di tengah kehidupannya yang menyedihkan. Sementara Phoebe hanya bisa menangis setelah mendapatkan perlakuan ngeri yang ditonton banyak orang. Kemudian Arthur baru ingat bahwa ia belum ngasih makan apapun kepada Phoebe. I'll be back in a jiffy. Who's there? Morning. Mary katanya bingung bagaimana cara mereka melacak keberadaan Phoebe. Lalu dengan santuinya Damien berkata bahwa ia sudah menyiapkan sebuah link unik disertai saweran untuk mereka kirimkan. Dan bagi siapapun yang mengklik saweran tersebut, Damien akan mengetahui alamat rumahnya. When he does, I can see where he's streaming from. That's genius. It's 6 cups of coffee. So, Arthur meminta Phoebe untuk makan dulu agar pertunjukan mereka berjalan lancar dan dipenuhi jeritan yang berenergi. Namun Phoebe tetap menolak sekalipun menurut Arthur, makanan ini gak beracun. Mouth or I swear to God. There you go. Yeah. They're bad for the swallow. Only Phoebe yang tidak tahu apa-apa bertanya kenapa Arthur melakukan semua ini kepadanya. Tapi daripada menjawab, Arthur malah pergi untuk mengurus emaknya dulu. Di waktu yang sama, Damien kembali mengunjungi Sugar Cane. Lalu ia menemukan satu-satunya akun yang sedang nge-live yang ternyata memperlihatkan keberadaan Phoebe. Lalu tanpa berlama-lama ia mengirimkan saweran yang sudah ia rekayasa sebelumnya. What is that?
Bought some a few years ago. I mean, somebody gonna like pulling. Wait. Makin lama orang yang mengklik saweran dari Damien semakin banyak. Namun tak sedikit dari para penonton yang mengetahui saweran dari Damien adalah jebakan. Bahkan para admin Sugarcane menyebarkan identitas Mary dan Damien termasuk lokasi penginapan mereka. Keadaan ini membuat Mary panik karena bisa saja mereka menjadi sasaran kemarahan para admin psikopat. Mr. Ferris, Damien Wolf. What do you mean? Don't touch me! Sambil menahan sensasi semut di pipi, Damien berusaha menenangkan Mary. Namun bagi Mary tidak ada yang lebih aman selain pindah penginapan sekarang juga. Lalu ketika Damien mengajak untuk pulang, Mary kepikiran mending mereka mendatangi tempat kerja Phoebe agar bisa melacak orang-orang yang dicurigai sebagai penculik. Okay, even if we leave right now, how we? Right now. Arthur begitu telaten membuat roti entep kuah untuk si emak. Tak lupa juga ia menyempatkan diri menemani si emak yang sering menganggap Arthur sebagai Mang Toto, mantan tukang kebun mereka. Lalu si emak mulai kepo karena sejak kemarin ia sering mendengar keributan di ruang basement. Kemudian Arthur gercep bersandiwara bahwa ia sedang memburu keluarga tikus yang menempati ruang basement mereka. Oh, Otto. Name is. Kembali kepada Damien yang masih dalam perjalanan ke tempat kerjanya Phoebe. Akan tetapi ia bingung bagaimana cara melanjutkan penyelidikan karena laptop miliknya sudah ia tinggalkan di penginapan demi keamanan mereka. Mendengar masalah tersebut, Mary meminta mantannya ini untuk tetap tenang karena ia tahu bagaimana cara mendapatkan laptop baru. It's possible. I admire your persistence. Dengan mengenakan topeng andalannya, Arthur akan melanjutkan keseruannya. Lalu setelah menambah ikatan di tangan Phoebe, ia melihat saweran dari Damien yang ternyata sudah dihapus admin. Keadaan ini membuat Arthur kesal hingga ia pun akan menjahit saja luka di pahanya Phoebe. Menjelang maghrib mereka kini berada di tempat kerjanya Mary yang kebetulan sudah tutup. Lalu dengan kunci cadangan mereka bisa dengan mudah masuk untuk mengambil laptop yang biasa Mary gunakan. Hands are really good people. And now we're stealing from them. I found it. Wow. I don't know. Dan hasn't used it in ages. First one sees us. Singkat cerita, mereka tiba di tempat kerjanya Phoebe yang dilengkapi banyak CCTV. Lalu dengan laptop spek kentang, Damien langsung beraksi, mulai dari mengakses wifi sampai bisa masuk ke server CCTV. There. Mereka bisa melihat keberadaan Arthur berikut para polisi yang membuatnya pergi. Gelagat Arthur pun membuat mereka curiga jangan-jangan pria itulah yang menculik Phoebe. No, he left right as those cops. What about the van? Keberadaan sosok Arthur Mary kaitkan dengan mobil van berwarna putih yang jika di kotanya ini paling banyak digunakan oleh pihak gereja. Penyelidikan mereka pun berlanjut dengan mendatangi salah satu gereja terdekat dari lokasi tempat kerja Phoebe. Hi, can I help you? Mereka disambut seorang pengurus gereja terbesar di kota ini. Dan dari wanita inilah Mary mendengar adanya 3 mobil van yang ternyata sudah diberikan kepada mantan pengurus gereja. Lalu dari ketiga orang tersebut, Mary penasaran dengan pensiunan pengurus yang katanya memiliki seorang anak pemuda. Apakah pemuda yang dimaksud adalah pria di CCTV tadi? Mereka mendatangi rumah si emak yang memang memiliki mobil van putih. Damien dan Mary pun melihat keberadaan si emak yang sedang melongo ke arah mereka. Arthur begitu menikmati momen kebersamaannya dengan Phoebe. Sementara Phoebe minta dipatenin saja daripada terus diperlakukan seperti ini. Lalu Arthur menjawab, emang kamu gak mau terus berduaan dengan aku? Call me a creep again! Ari maneh keur naon to? It's just me, Ma! You can think about what you called me. Ma? Si emak memberitahu keberadaan mobil yang parkir di depan rumah mereka. Tapi menurut Arthur mungkin itu mah cuma tetangga yang sirik dengan kebahagiaan mereka. Otto. Let's get you to bed. Yes. That's right. Pastor Mark. Arthur sudah terlatih menahan emosi atas perilaku si emak yang bagaimanapun juga adalah satu-satunya orang yang ia sayangi. Lalu dengan penuh kasih sayang, Arthur menyuruh si emak untuk tidur sebelum ia melanjutkan kesenangan di ruang basement. Won't you come and lie with me?
You and your work. Wish you... I do too. We're all tucked in now. Darling, be sure and tell Artie I said goodnight. Arthur curiga jangan-jangan mobil yang dikatakan ibunya adalah mobil teman-temannya Phoebe. Kepanikan Arthur pun bisa terlihat oleh Damien yang membuatnya semakin yakin bahwa pria itulah yang menculik Phoebe. Lalu demi keamanan, Damien akan menunggu waktu yang pas untuk menyelamatkan Phoebe. Right now, he knows he's being pushed. Arthur takut jika sampai ada orang yang mengirimkan polisi ke rumahnya. Jadi ia akan memindahkan Phoebe ke suatu tempat sebelum semuanya terlambat. Hello? Seorang tetangga mendapatkan surat dari Kang Pos yang ditujukan untuk si emak. Namun ia penasaran kenapa rumah si emak mendadak sepi tidak seperti biasanya. Sebagai tetangga kepo, si Monique jadi berpikir liar, apakah si emak dan anaknya menjalin hubungan jadah? Hello? Oh my god. Si Monique langsung meninggoy bermahkotakan kampak karena kelakuannya yang terlalu kepo dengan urusan orang. Kemudian Arthur memarahi Phoebe yang terus teriak, padahal ia sudah sering menyuruhnya untuk diam. Listen! No. Arthur terlihat menyesal karena untuk pertama kalinya ia mateni orang. Di waktu yang sama, Damien sedang sibuk memantau rumah si emak menggunakan citra satelit. Hingga ia pun tahu adanya ruang basement yang menurutnya adalah lokasi di sekapnya Phoebe. We were right there, Damien. I've been trying to pull the string, but... Hey, Dengan bermodalkan pengalaman kabur dari rumah psikopat, Mary mendatangi rumah si emak untuk menyelamatkan Phoebe. Lalu dengan arahan dari Damien, mereka menuju ruang basement yang berada di bagian belakang rumah. Setelah berhasil masuk basement, mereka tidak menemukan keberadaan Phoebe. Tapi ketika melihat sebuah sekop dipenuhi tanah, mereka curiga Phoebe sudah tewas dan dikubur di suatu tempat. there we go. Arthur terbangunkan oleh suara langkah kaki yang mengarah ke arah hutan. Lalu dengan mengenakan topeng, ia akan mencari orang yang sempat mendekati rumahnya. Phoebe! Mereka tidak menyangka bisa menemukan Phoebe dalam keadaan masih hidup. Lalu ketika Phoebe sudah sadar, Mary gercep membawanya ke lokasi mobil. Come on! Damien menemukan banyak selebaran orang hilang yang menandakan sedang maraknya kasus seperti yang menimpa Phoebe. Sementara semua selebaran ini Arthur jadikan bagian dari sebuah jebakan yang telah ia buat. Hingga Damien pun tidak sadar akan adanya tali yang membentang di hadapannya. Setelah terkena tembakan, Damien gak mampu lagi untuk sekedar berdiri, apalagi harus berlari. Lalu Mary menyuruhnya untuk menunggu karena ia akan mengamankan Phoebe dulu. Keep going. It's okay. It's okay. Lengkap sudah kepanikan Mary karena mobilnya mendadak mogok. Lalu ia kepikiran menggunakan mobil Arthur untuk membawa Phoebe keluar dari jalanan hutan. Take this. You'll be fine, Doc. You'll be fine. Where's Otto? Mary langsung kabur setelah mendapatkan kunci mobil Arthur. Kemudian Arthur mengamankan ibunya dulu sebelum melanjutkan perburuan. Bedtime for Mom! Karena pintu basement sudah dikunci, Mary terpaksa harus melewati pintu utama. Tapi sebelum itu, ia mencari senjata untuk melawan Arthur. No reason to be afraid. Mary menyuruh Arthur menurunkan senjata jika tidak mau lubang hidungnya jadi 3. Kemudian Mary memberitahu bahwa ia sudah berhasil menemukan Phoebe. You don't have to be here. She's safe.
Is going to feel the way you think. Untung saja Phoebe keburu datang dan berhasil menggampar Arthur pakai kampak. Mereka pun gak punya keberanian untuk menghabisi Arthur dan membiarkan polisi saja yang turun tangan. You got it? Perasaan Mary mendadak gak enak setelah berhasil membawa Phoebe. Dan ternyata benar, Damien sudah meninggoy akibat kehilangan banyak darah. Damien, please, come on. Is your friend gonna be okay? Singkat cerita, Mary berada di kontrakan baru yang akan ia gunakan selama beberapa waktu ke depan. Tapi kali ini ia akan tinggal bersama Phoebe karena sudah senasib seperti dirinya. Ketakutan akan para streamer psikopat memang akan terus menghantui mereka. Apalagi ketika Mary baru sadar bahwa laptop yang sempat digunakan Damien malah kebawa. Kemudian kita beralih ke tempat kerjanya Mary ketika seorang pemuda jajan minuman abok. Pemuda bukan sembarang pemuda. Ia adalah satu dari sekian banyak streamer psikopat yang baru saja menculik seorang wanita. Promise. Teror seperti ini akan terus berlanjut selama situs Sugarcane masih tetap ada. Karena bagi orang-orang seperti mereka, nyari uang dengan cara ini adalah hal mudah dan menyenangkan. Wanted so much fucking coin. Perjuangan untuk menyelamatkan Phoebe ternyata harus dibayar mahal dengan kematian Damien. Lagi enak-enak mau aduk songkol, Neng Mary malah memanggilnya untuk mati. Kisah tentang ngerinya Sugarcane memang akan terus berlanjut. Tapi setidaknya kelakuan Arthur sudah berhasil dihentikan dan akan menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sementara Mary dan Phoebe, ya mungkin mereka akan menjadi pasangan kumpul kambing yang akan selalu bergerilya menghindari para streamer psikopat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.